Yuk. Yuk, kan? Aku ingin lebih tahu deh tentang agama kalian. Gua Hindu. Gua ibadah di gua Kristen dulu, kalau ibadah itu di gereja. Gua Buddha. Gua biasanya beribadah di wihara. Coba jelasin lebih dalam lagi tentang agama kalian. Kristen adalah agama yang berdasarkan pada ajaran Yesus. Kami percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang dikirim ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Aku ingin menambahkan juga, Buddha memiliki ajaran yang serupa. Ajaran Buddha tentang karma dan reinkarnasi juga membahas pentingnya menyelamatkan diri. Kami memiliki konsep yang berbeda. Kami mempercayai ada banyak dewa dan dewi dan memiliki peran dalam kehidupan manusia. Aku ingin membahas tentang tenggang rasa dalam beragama. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa tenggang rasa sangat penting dalam beragama. Kita harus menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Dalam agama itu kita juga harus diajarkan untuk menghargai perbedaan dan tidak membedakan orang lain menurut agama atau kepercayaan mereka. Dalam agama Buddha kita juga diajarkan untuk menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki toleransi dan menghargai keberagaman. Dalam agama Kristen kita juga diajarkan untuk menghargai perbedaan dan tidak membedakan berdasarkan agama dan kepercayaan mereka. Kita juga harus memiliki kasih sayang dan menghargai pendapat. Aku senang kita semua memiliki pandangan yang sama tentang tenggang rasa dalam beragama. Kita harus menghargai keberagaman dan tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Aku ingin bertanya, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan jika kita tidak mengerti tentang agama atau kepercayaan orang lain? Aku rasa itu pertanyaan yang sangat baik. Kita bisa menghargai dengan cara mempelajari tentang agama atau kepercayaan orang lain. Kita bisa memahami dan mempelajari tentang agama atau kepercayaan orang lain dengan cara membaca buku, menghadiri seminar, atau berdiskusi dengan orang lain. Kita harus menghargai perbedaan dalam cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Kita harus menghargai keunikan dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Aku ingin menambahkan bahwa kita juga harus menghargai perbedaan dalam cara beribadah. Kita harus menghargai keunikan dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Aku ingin menambahkan bahwa kita juga harus menghargai tradisi dan kebiasaan orang lain. Misalnya, ketika mengunjungi rumah Lia, aku harus menghargai tradisi dan kebiasaan keluarga Lia. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyek pembelajaran agama kita. Siapa yang ingin memulai? Bagi semuanya, aku akan memulai dengan memberikan update mengenai proyek pembelajaran kita. Kita sudah menyelesaikannya 40% dari tugas yang diberikan. Namun, kita menghadapi tantangan dalam mengordinasikan waktu antar anggota. Ingin menambahkan bahwa dari sisi pembelajaran agama, kita harus memastikan bahwa setiap anggota harus terlibat aktif. Kita harus mempunyai cara agar orang ikut berkontribusi. Setuju, San. Aku juga punya ide untuk membuat jadwal mingguan yang lebih rapi agar semua orang bisa mengetahui kapan mereka harus berkontribusi. Bagaimana menurut kalian jika kita mengalokasikan
waktu 1 jam 1 hari setiap hari dalam seminggu untuk berdiskusi. Itu ide yang bagus, tapi kita juga harus mempertimbangkan minat masing-masing anggota. Kita bisa saja mulai dari survei sederhana untuk mengetahui kapan waktu terbaik bagi semua orang. Hai semuanya, jadi aku ingin memberitahu bahwa proyek seminggu lalu yang kita kerjakan sudah selesai. Serius? Coba kita mau melihatnya. Iya, kita mau melihatnya. Jadi hasilnya seperti ini, bagus atau tidak? Ya, ini bagus. Bagaimana kita mempostingnya di medsos? Iya, agar semua orang dapat melihat dan meniru hal positif dari proyek kita ini. Ide yang bagus, Lia. Aku akan mempostingnya. Akhirnya ya proyek yang kita buat ini selesai dan berguna bagi banyak orang. Ya, akhirnya selesai. Mungkin kita bisa merayakannya dengan pesta kecil-kecilan. Boleh tuh, kita ini merayakannya seperti apa? Mungkin di hari Minggu kita bisa pergi untuk menonton. Ide yang bagus, Lia, boleh aja. Jadi sudah kan ya di pertemuan kali ini ya. Mungkin sampai jumpa di hari Minggu. Iya, sampai jumpa. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lain waktu. Tenggang rasa dalam beragama adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan kepercayaan tanpa memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain. Dengan memahami dan belajar tentang keberagaman, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang dan toleransi. Ngomong, aku pengen tahu deh agama-agama kalian. Oh, kalau gue di Hindu. Salah. Apa? Kok salah? Aku salah. Aku ingin membahas ya. Teman-teman, aku ingin membahas tentang kekerasan dalam beragama. Menurut kalian bagaimana? Aku rasa sejak ini dalam agama sangat penting. Terus Melia lagi. 1, 2, 3. Teman-teman, aku ingin membahas Teman-teman, aku ingin membahas tentang tegang rasa dalam beragama. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa tegang rasa dalam beragama sangat penting. Bukan. Jadi aku Teman-teman, aku ingin membahas tentang rasa dalam beragama. Bagaimana menurut kalian? Teman, aku ingin membahas tentang rasa dalam beragama. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa tegang rasa dalam beragama sangat penting.
Kayaknya ya. Ini lupa nih. Emang ya? Mari, aus mari. Mari. Untuk membuat jaga lingkungan dan menggunakan sungai kapan waktu terbaik. Bisa, abang bisa membuat kampanye jaga lingkungan. Ini semua pertemuan ini sangat produktif. Mari kita lanjutkan dengan semangat kolaborasi yang tinggi. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Ya, mari kita teruskan kerja keras dan berkolaborasi dengan baik. Oke, selamat tinggal. Pertemuan ini sangat produktif. Mari kita lanjutkan dengan semangat kolaborasi yang tinggi. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Ya, mari kita teruskan kerja keras dan berkolaborasi dengan baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Amin. Desa, aku akan memastikan survei tersebut sampai ke tangan semua anggota dengan cara yang efektif. Terima kasih semua. Mari kita teruskan dengan rencana ini dan kita harus tetap berkomunikasi secara terbuka untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Kesepakatan itu semuanya kita harus fokus pada tujuan akhir dan bekerja sama dengan baik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih semuanya. Red Box.